Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Pak Aman yang sudah menyempatkan saya untuk menyusun proposal penelitian ini, dan itu Pak Aman, dan saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Salma Zarani bisa menyampaikan proposal penelitian. Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Latar belakangnya di sini, pengajaran bahasa Arab di Indonesia itu menghadapi banyak masalah. Nah, ini termasuk masalah linguistik seperti perbedaan antara sistem tulisan dan pengucapan huruf, serta masalah kurikulum seperti kurangnya metode pembelajaran kreatif. Selain itu ada juga masalah sosiologis seperti kurangnya dukungan sosial dan ketidakjelasan masa depan bagi mereka yang menguasai bahasa Arab. Meskipun demikian, pendidikan bahasa Arab memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan. Peningkatan minat mahasiswa terhadap program pendidikan bahasa Arab menunjukkan bahwa pekerjaan guru bahasa Arab semakin dipandang menjanjikan. Namun, hal itu juga berdampak negatif pada persaingan di pasar kerja yang semakin ketat. Dan di perguruan tinggi itu problem ini bukan hanya menimpa semua jurusan yang belajar bahasa Arab secara umum, tapi juga dialami oleh jurusan bahasa Arab itu sendiri, baik secara sastra maupun pendidikan. Hal ini bermula karena jurusan tersebut juga menerima semua alumni sekolah, baik itu pesantren alias non-pesantren dan semua sekolah umum. Sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab terjadi ketimpangan karena adanya perbedaan yang sangat mencolok di antara mahasiswa dalam hal pengetahuan bahasa Arab. Di sini penjelasan variabelnya itu minat belajar sebagai variabel utama dalam penelitian ini. Dapat dipahami, minat ini sangat penting karena dapat menggerakkan perilaku siswa ke arah positif sehingga mampu menghadapi segala tuntunan, kesulitan, serta menanggung risiko dalam studinya. Menurut Dedi Iqza Hafiz dan Kartina mendefinisikan siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi akan lebih siap dan melakukan pembelajaran di kelas berdasarkan dari angket yang telah diberikan pada siswa. Minat belajar berpengaruh kesiapan belajar. Sementara itu, kemampuan bahasa Arab menjadi kebutuhan yang sangat penting di era globalisasi saat ini, di mana penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Arab, semakin menjadi salah satu kompetensi utama dalam berbagi dan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan internasional. Kedua variabel ini penting dikaji karena minat belajar terbukti menjadi pendorong utama keberhasilan dalam penguasaan bahasa. Sedangkan kemampuan berbahasa Arab merupakan indikator langsung dari keberhasilan proses pembelajaran. Dan secara teoris, terdapat hubungan erat antara minat belajar dan kemampuan berbahasa Arab. Mahasiswa yang memiliki minat tinggi
biasanya menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat, lebih berani mencoba berbicara, lebih sering mengulang materi, dan lebih aktif dalam kegiatan kelas. Aktivitas ini pada akhirnya membantu mereka mencapai kemampuan berbahasa Arab yang lebih baik. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan berbahasa asing termasuk bahasa Arab. Jadi dapat disimpulkan, minat belajar memiliki pengaruh yang positif dan cukup besar terhadap mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Dengan demikian, kajian ini mengenai hubungan kedua variabel ini sangat penting, terutama dalam konteks perguruan tinggi tempat penelitian dilakukan. Mengingat adanya kecenderungan rendahnya minat mahasiswa yang berdampak pada kemampuan bahasa Arab, kemampuan berbahasa mereka. Jadi berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna memahami lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi nyata minat mahasiswa, mengidentifikasikan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Identifikasi masalah di sini ada minat mahasiswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari masih rendah. Mahasiswa menunjukkan sikap pasif ketika proses pembelajaran berlangsung. Mahasiswa merasa kesulitan dalam menguasai 4 keterampilan bahasa Arab: istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Mahasiswa memiliki persepsi bahwa bahasa Arab merupakan mata kuliah yang sulit dan membebani. 5. Motivasi intrinsik mahasiswa untuk belajar dan berlatih bahasa Arab kurang berkembang. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dosen dianggap kurang menarik dan kurang variatif. Lingkungan belajar tidak memberikan peluang yang cukup bagi mahasiswa untuk mempraktikkan bahasa Arab secara berkelanjutan. Kurangnya media atau sumber belajar yang mendukung praktik berbahasa Arab. Tidak adanya komunitas atau kegiatan penunjang yang motivasi mahasiswa untuk berbahasa di luar kelas. Pembatasan masalahnya ini, yang pertama ada penelitian hanya fokuskan pada faktor-faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap belajar, dan faktor eksternal, yaitu metode pembelajaran dosen, lingkungan belajar, yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berbahasa. Yang kedua, ada objek penelitian dibatasi pada minat mahasiswa dalam berbahasa Arab, bukan minat belajar mata kuliah lain. Subjek penelitian dibatasi pada mahasiswa semester tertentu pada program studi yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, penelitian ini tidak membahas kompetensi bahasa Arab secara menyeluruh, tetapi hanya keterkaitannya dengan minat berbahasa. Di sini berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama ada apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab, apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa dalam bahasa Arab? Tujuan masalahnya itu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab, untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Dan di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama ada manfaat teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pendidikan bahasa Arab,
khususnya terkait teori minat belajar, faktor internal eksternal, serta mempengaruhinya dalam pembelajaran bahasa. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi dosen memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang berminat berbahasa Arab sehingga dapat menjadi dasar dalam memilih metode dan strategi pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya bagi mahasiswa itu meningkatkan kesadaran terhadap faktor yang mempengaruhi minat mereka sehingga dapat memotivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang selanjutnya ada bagi institusi pendidikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan fasilitas lingkungan belajar dan program pendukung yang dapat menumbuhkan minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Selanjutnya ada bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi dan dasar penelitian lanjutan mengenai minat belajar bahasa Arab dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Nah, kajian teori ini kita membahas minat belajar dan kemampuan bahasa Arab. Minat belajar, definisi minat belajar itu menyatakan minat belajar tersusun dari dua kata, yaitu minat dan belajar. Kedua kata ini sudah tidak asing lagi kita dengar saat kita dimanapun, apalagi saat di sekolah. Kedua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana dalam belajar pasti ada minat untuk meningkatkan prestasi dan hasil belajar di sekolah. Terkadang ada saja siswa yang tidak minat sama sekali dengan namanya belajar, di mana siswa tersebut lebih suka bermain-main daripada belajar. Selanjutnya di sini komponen minat belajar itu ada 3, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, sama komponen konatif. Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan stereotip seseorang terkait apa yang berlaku ataupun apa yang benar terhadap objek sikap. Nah, kemampuan afektif merupakan ungkapan rasa individual terhadap objek sikap serta menyangkut masalah emosi. Yang ketiga itu ada komponen konatif, merupakan bentuk pola sikap yang menunjukkan bagaimana perilaku ataupun kecenderungan berperilaku yang ada di dalam diri seseorang terkait dengan objek sikap yang dihadapinya. Nah, ruang lingkup minat belajar ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Yang pertama ada perhatian terhadap materi pembelajaran yang ditunjukkan melalui fokus dan ketekunan mengikuti penjelasan dosen. Yang kedua, keterikatan terhadap aktivitas pembelajaran seperti dialog, membaca teks berbahasa Arab, ataupun menonton media pembelajaran. Yang ketiga ada partisipasi aktif yang tercermin dari keberanian bertanya, menjawab pertanyaan, serta berlatih kalam dalam proses pembelajaran. Keempat, perasaan senang yang ditunjukkan melalui sikap positif terhadap mata kuliah berbahasa Arab. Keempat aspek ini mencerminkan keterlibatan afektif mahasiswa secara menyeluruh. Nah, perhatian memungkinkan indikator minat belajar itu yang pertama ada perhatian terhadap pembelajaran, yang kedua ketertarikan merespon materi yang disampaikan oleh guru, yang ketiga kemauan melaksanakan semua perintah guru dalam kegiatan pembelajaran, yang keempat itu rasa senang memahami setiap materi yang dipelajari. Indikator tersebut relevan karena mencerminkan aspek efektif mahasiswa yang sangat menentukan keterlibatan dalam pembelajaran bahasa Arab yang bersifat komunikatif. Selanjutnya ada teori yang mendasari variabel minat.
Nah, teori ini of learned behavior dijelaskan oleh Aitken merupakan pencerminan dari 3 faktor utama, yaitu attitude toward behavior, sikap terhadap perilaku, subjective norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor utama tersebut kemudian dijadikan indikator untuk mengukur intensi atau niat seseorang dalam berperilaku. TPB ini menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk perilaku, dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal individu tersebut. Yang kedua ada fenomena nyata. Fenomena nyata ini dalam praktik pembelajaran, mahasiswa yang memiliki minat tinggi terhadap bahasa Arab cenderung aktif. Nah, mencari kosakata tambahan, menonton video berbahasa Arab, berpartisipasi dalam diskusi, serta berani melakukan dialog. Sebaliknya, mahasiswa dengan minat rendah umumnya mengikuti perkuliahan hanya untuk memenuhi kewajiban akademik, menghindari latihan kalam, dan jarang melakukan pengulangan materi di luar kelas. Selanjutnya ada kemampuan bahasa Arab. Konsep umum kemampuan bahasa Arab ini sebelum itu kemampuan bahasa Arab itu merupakan setiap kalimat yang didengar atau dibaca tersusun atas berbagai jenis informasi yang berbeda-beda, antaranya suatu huruf, silabel, kata, dan frasa. Nah, potongan ini bersatu menyerupai puzzle yang tersusun sehingga berbagai kompetensi tersebut memunculkan makna keseluruhan dari sebuah kalimat. Istilah grammar menunjukkan aturan penggunaan yang didasarkan pada ide sebagai bagian tuturan. Nah, kemampuan bahasa Arab ini hanya dipahami sebagai penguasaan kaidah kebahasaan, tetapi juga sebagai kemampuan menggunakan bahasa secara fungsional sesuai kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, kemampuan bahasa Arab menjadi salah satu indikator keberhasilan pembelajaran bahasa, meskipun dalam penelitian ini tidak dijadikan sebagai variabel yang diukur secara langsung. Nah, ruang lingkupnya itu ada 4. Yang pertama ada istimewa, yang kedua ada kalam, yang ketiga ada qiraah, yang selanjutnya ada kitabah. Keempat aspek ini tersebut hendaknya dikuasai oleh para pembelajar bahasa, khususnya bahasa Arab. Nah, guna pencapaian kemahiran berbahasa Arab dan proses pembelajaran bahasa Arab, keempat keterampilan ini diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik dengan disesuaikan dengan teori masing-masing maharoh. Keterkaitannya minat dan kemampuan bahasa Arab itu apa? Nah, ini bahwa Purwanto yang menyatakan bahwa minat merupakan faktor kunci yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas secara optimal. Semakin tinggi minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab, semakin besar dorongan mereka untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada menurut penelitian Hikami Rafsanjani, dan ini berfokus problematika mahasiswa dalam manajemen skill berbahasa Arab pada perguruan tinggi di Kalimantan. Nah, pada pelaksananya mewawancari para mahasiswa bahasa Arab mengenai problem yang mereka alami selama belajar bahasa Arab. Kendala dan hambatannya apa yang mereka rasakan, serta solusi apa yang harus dilakukan agar bahasa Arab menjadi minat para mahasiswa bukan sesuatu yang dihindari. Dan antara solusi dapat dilakukan adalah bergabung dengan komunitas
mahasiswa bahasa Arab dan juga belajar melalui platform digital yang membuat kita lebih semangat mempelajari bahasa Arab agar seseorang mampu menguasai ilmu bersemangat mempelajari bahasa Arab agar seseorang mampu menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Tentunya kita sudah mempersiapkan waktu yang terstruktur untuk belajar bahasa Arab. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dan menitik beratkan pada identifikasi faktor penyebab rendahnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir. Minat mahasiswa dalam berbahasa Arab tidak muncul secara tiba-tiba, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Sementara itu, faktor internal meliputi motivasi belajar, persepsi mahasiswa terhadap bahasa Arab, sikap belajar, rasa percaya diri, dan kesiapan belajar. Faktor ini berasal dari dalam diri mahasiswa dan sangat mempengaruhi ketertarikan serta kelibatan mereka dalam pengguna bahasa Arab. Nah, sementara itu, faktor eksternal meliputi metode pembelajaran dosen, lingkungan belajar, ketersediaan media pembelajaran, serta dukungan akademik di luar kelas. Faktor eksternal berperan sebagai stimulus yang dapat memperkuat atau melemahkan minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, di sini faktor internal, yaitu variabel X1, motivasinya tandem motivasi, sikap, persepsi, atau kepercayaan diri, yaitu berkaitan dengan minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, minat mahasiswa dalam berbahasa Arab ini itu berhubungan juga dengan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu lingkungan belajar, dosen, sarana. Nah, faktor eksternal itu berpengaruh oleh minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Dan minat mahasiswa dalam berbahasa Arab berpengaruh juga kepada faktor eksternal, yaitu variabel X2, yaitu lingkungan belajar, dosen, dan sarana. Nah, hipotesisnya itu merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan melalui penelitian berdasarkan latar belakang, kerangka berpikir, dan rumusan masalah pada proposal ini. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan yang pertama ada hipotesis umum. Nah, ini terdapat pengaruh signifikan antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal terhadap minat mahasiswa dalam berbahasa. Minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Hipotesis yang kedua ada hipotesis parsial, atau disebut hipotesis khusus. Nah, hipotesis pertama itu ada faktor internal, meliputi motivasi, sikap, persepsi, dan kepercayaan diri. Nah, berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, faktor eksternal, metode pembelajaran dosen, lingkungan belajar, dan ketersediaan sarana berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, hipotesis yang ketiga itu faktor eksternal memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor internal terhadap minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, hipotesis nolnya itu tidak terdapat pengaruh signifikan antara faktor internal maupun eksternal
terhadap minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Nah, di sini penelitiannya saya ngambil metode kuantitatif. Dan penelitian kuantitatifnya itu jenis penelitiannya adalah korelasional, merupakan bagian dari metode kuantitatif yang memfasilitasi pengumpulan data numerik untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini ilmu yang berkaitan dengan tata cara metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap analisis untuk bisa mendapatkan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengembalian keputusan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat dalam berbahasa Arab studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, tempat dan waktu penelitiannya itu, tempat penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, di studi pendidikan bahasa Arab, sedangkan waktu penelitian ini adalah pada tanggal 22 November 2020. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai kelompok objek yang lengkap dan jelas. Nah, penelitian ini yang menjadi populasinya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Populasi penelitiannya itu ada 2 kelas. Kelas A dan kelas B. Kelas A itu populasinya 20 orang. Kelas B itu populasinya 15 orang. Nah, sampel adalah bagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Pada penelitian ini, sampelnya diambil dari objek populasi yaitu mahasiswa kelas A berjumlah 20 mahasiswa dan kelas B berjumlah 15 mahasiswa. Adapun peneliti mengambil sampel kelas A dan B di program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, variabel penelitian merupakan unsur yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas itu kayak faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, faktor internalnya itu kondisinya berasal dari dalam diri mahasiswa, kayak motivasi belajar terhadap bahasa Arab, percaya dirinya dalam bahasa Arab. Nah, kalau faktor eksternal itu kayak lingkungan belajarnya itu kayak gimana, dukungan dosen itu kayak gimana, serta ketersediaan sarana prasarana pembelajarannya itu seperti apa. Nah, sementara itu variabel terikat dalam penelitian ini adalah kurangnya minat dalam berbahasa Arab, yaitu kondisi rendahnya keterkaitan antara ketertarikan dan keinginan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dari penelitian ini, masing-masing variabel dari simbol untuk memudahkan proses analisis datanya, faktor internalnya diberi simbol X1
Faktor eksternalnya yaitu diberi simbol X2 dan kurangnya minat mahasiswa dalam bahasa Arab diberi simbol Y. Pemberian simbol tersebut bertujuan untuk mempermudah pengolahan data dan pengujian hubungan antar variabel secara statistik. Hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y dianalisis untuk mengetahui sejauh mana faktor internal dan eksternal itu memiliki keterkaitan dengan kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab, sehingga fokus dan arah penelitian dapat tergambar dengan jelas. Nah, definisi operasional variabelnya itu disusun untuk memberikan batasan yang jelas mengenai variabel yang diteliti serta menjelaskan cara pengukurannya dalam pertanyaan. Nah, faktor internal itu X1 dan penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi yang berasal dari diri mahasiswa yang berkaitan dengan proses pembelajaran, proses belajar bahasa Arab, kayak motivasi belajar, sikap terhadap bahasa Arabnya gimana, minat pribadinya itu kayak gimana, rasa percayanya itu apa kurang atau gimana, dan menggunakan bahasa Arab. Nah, faktor internal ini diukur melalui sejumlah pernyataan dalam kuesioner yang menggambarkan sikap dan perasaan mahasiswa terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Arab. Faktor eksternal didefinisikan sebagai kondisi yang berasal dari luar diri mahasiswa yang dapat mempengaruhi minat berbahasa Arab. Faktor eksternal itu meliputinya lingkungan belajar, dukungan dosen, metode pembelajaran yang digunakan itu kurang atau tidak, atau kurang puas gitu, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran bahasa Arab. Itu variabel X pendukung pembelajaran bahasa Arab. Faktor eksternal diukur melalui pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan pengalaman mahasiswa terhadap lingkungan dan proses pembelajaran bahasa Arab di kampus. Nah, sementara itu kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa itu disebut variabel Y, itu kayak rendahnya ketertarikan, perhatiannya, keinginan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajarannya itu kayak gimana. Nah, variabel ini diukur melalui kuesioner yang memuat pernyataan mengenai ketertarikan mahasiswa terhadap bahasa Arab, keaktifan dalam menggunakan bahasa Arab, serta kesenangan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa itu teknik pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan faktor-faktor kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Dengan memilih alternatif jawaban yang tersedia. Nah, selain angket atau kuesioner ini, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi umum, lokasi penelitian, dan subjek penelitian. Nah, data ini yang dipengaruhi melalui angkat dan dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sini ada instrumen penelitian itu, alat yang digunakan untuk pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Itu dari instrumennya sendiri. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, yaitu kuesioner. Angket disusun untuk mengukur faktor internal dan faktor eksternal dan kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Angket ini berbentuk pernyataan tertulis yang disusun berdasarkan variabel penelitian dan diberikan kepada responden sebagai sampel penelitian.
Dan pernyataan dalam angket disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Angket digunakan sebagai instrumen utama karena dianggap mampu mengungkap persepsi, sikap, dan minat. Nah, mahasiswa ini lebih ke objektif dan efisiensi. Angket yang telah diisi oleh responden selanjutnya dikumpulkan dan dijadikan sebagai data utama dan penelitian ini. Nah, teknik analisis datanya itu berupa analisis data itu dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi umum data. Selanjutnya, statistik inferensial yang kurangnya minat mahasiswa dalam berbahasa Arab. Yang kelima itu Arab uji korelasi digunakan dengan kegiatan analisis utama untuk mengetahui ada tahu tidaknya hubungan antar variabel penelitian ini. Nah, seperti angket kecenderungan minat mahasiswa dalam bahasa Arab. Selanjutnya, si cantik statistik inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara faktor. Arab uji korelasi digunakan sebagai teknik analisis utama untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel penelitian. Nah, kayak uji reliabilitasnya itu kayak menggunakan rumus alpha Cronbridge. Angket dinyatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh menunjukkan kategori reliabilitas yang baik, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.